Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Cintia Tri Azhari dari kelas 11 TJKT 2. Nah, di video kali ini kita akan membahas mengenai mikrotik akses. Di dalam video ini terdapat 7 materi. Yang pertama, metode akses router OS, 2. Akses router port menggunakan Winbox, 3. Akses router virtual PNetLab pada Winbox, 4. WebFi, 5. QuickSet, 6. Telnet dan SSH, dan yang ketujuh konsep serial konsol. Nah, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu metode akses router OS. Nah, jadi mikrotik itu biasa diakses jika kita menjalankan router OS, yaitu router port. Kita bisa menggunakan yang real device, non-real device, ataupun yang bisa kita install di PC. Jika diinstal di PC, kita itu menggunakan sebuah aplikasi. Nah, cara untuk mengaksesnya itu kita bisa menggunakan keyboard, serial console, remote server, yaitu Telnet atau SSH, lalu ada Winbox, lalu ada API, QuickSet dan WebFi yaitu HTTP, MAC Telnet, lokal yaitu Winbox terminal menu, ataupun mikrotik app. Selain menggunakan Winbox, kita juga bisa menggunakan FTP. Jadi, fungsi FTP itu adalah agar kita bisa mengambil data dari mikrotik. Lalu juga ada API atau biasanya digunakan untuk network programming. Lalu ada QuickSet dan juga website dan juga web yang berbasis HTTP. Jadi, mengaksesnya itu melalui web server. Nah, lalu kita juga ada mikrotik app. Nah, ini itu digunakan jika kalian ingin mengecek interface bandwidth secara real time. Karena saya tidak memiliki device, di sini saya akan memakai live virtual environment. Selanjutnya, cara paling mudah dalam mengakses dan mengkonfigurasi router mikrotik adalah menggunakan Winbox atau real device. Untuk aplikasi Winbox itu available on Windows karena formatnya itu di XSC. Jadi hanya bisa diakses melalui Windows. Nah, terkait Mac OS dan Linux itu bisa menggunakan pihak ketiga, bisa menggunakan crossover atau lainnya. Nah, antara router dan laptop itu dihubungkan menggunakan kabelan. Jadi, Winbox available access by MAC dan IP address. Jadi, Windows Winbox itu bisa diakses melalui MAC address ataupun IP address. Masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses router virtual PNetLab dengan Winbox. Nah, jadi PNetLab itu adalah lab emulator jaringan paket. Nah, lalu kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu mengakses router virtual PNetLab dengan Winbox. Nah, jadi PNetLab itu adalah lab emulator jaringan paket. Jadi bisa digunakan untuk administrasi jaringan. Ini juga sama dengan Cisco Packet Tracker. Untuk menginstalnya kita bisa pergi ke websitenya Mikrotik. Untuk menginstalnya kita bisa ke websitenya mikrotik.com. Nah, lalu kita klik yang menu software, lalu kita scroll ke bawah dan pilih yang cloud hosted router atau CHR. Nah, ini ya teman-teman. Lalu kita pilih yang raw disk image. Nah, kita pilih yang router OS dan kita download. Nah, karena saya di sini sudah mendownloadnya, jadi tidak usah ya teman-teman. Nah, setelah menginstal file CHR-nya itu, kita perlu mengimport filenya. Untuk mengimport filenya itu, kita memerlukan sebuah aplikasi yang namanya WinSCP. Di sini kita cari download WinSCP. Lalu kita klik yang paling atas. Nah, lalu kita scroll. Nah, di sini langsung saja kita download. Setelah menyiapkan WinSCP, kita itu perlu menyiapkan PNetLab-nya. Lalu kemudian kita bisa menggunakan VirtualBox atau juga menggunakan VMware. Nah, di sini kita ketikkan
Download PNetLab. Nah, lalu kita klik yang paling atas. Nah, di sini kita scroll. Lalu kita pilih ini yang paling atas, yaitu link download PNet 4.2.10 Google Drive. Nah, di sini kita download saja. Nah, jika sudah mendownloadnya, kita pergi ke file. Lalu PNetnya kita klik kanan. Untuk loginnya itu kita memakai root. Lalu passwordnya itu PNet. Password PNet itu digunakan ketika kita belum mengkonfigurasi passwordnya. Jadi saat kita pertama kali menggunakan PNetLab, kita bisa menggunakan password PNet. Setelah membuka PNetLab-nya, kita akan membuka WinSCP-nya. Nah, lalu kita itu akan mengupload file CHR-nya. Di sini di bagian root, kita klik yang ini. Nah, lalu kita pilih yang OPT. Lalu kita pilih yang UNetLab. Selanjutnya kita pilih yang Advanced Kemo. Nah, di sini sudah teman-teman, di sini kita ganti. Nah, di sini untuk file mikrotiknya kita juga ganti menjadi mikrotik router OS, lalu kita enter. Nah, setelah mengupload file CHR-nya itu, kita bisa masuk ke virtual machine kita. Lalu kita ketikkan /opt /unetlab /wrappers /unl, lalu min-a fix permissions, lalu kita enter. Nah, di sini kita akan masuk ke dalam browser. Nah, kita itu disarankan untuk menggunakan Firefox. Nah, di sini kita bisa masuk ke browser. Di sini itu kita disarankan untuk menggunakan Firefox. Lalu kita bisa ketikkan IP dari PNetLab kita. Nah, jika belum mempunyai akun, kita itu bisa klik yang sign up. Nah, tetapi jika kalian sudah memakainya, kalian bisa langsung login saja. Nah, jika sudah, di sini kita bisa klik ikon yang ini. Dan saya akan memberi nama belajar mikrotik dasar. Lalu kita scroll dan kita pilih yang add. Sini itu kita bisa klik kanan, lalu kita bisa klik yang not. Nah, di sini kita pilih yang mikrotik router OS. Lalu kita scroll. Nah, di bagian Kemo option ini kita hapus saja. Nah, jika sudah terhapus semua, kita bisa klik yang save. Ini kita bisa klik kanan lagi dan kita pilih yang network.
Untuk nama atau profitnya itu kita bisa ganti menjadi ISP. Lalu untuk tipenya kita pilih yang manajemen. Nah, jika sudah, kita bisa klik save lagi. Lalu kita hubungkan kabelnya. Nah, di sini itu kita bisa hubungkan kabelnya. Lalu kita klik save. Lalu kita bisa menyalakan mikrotiknya. Jadi ISP itu tadi kita memilih tipenya adalah manajemen cloud. Nah, manajemen cloud itu digunakan agar kita mendapatkan IP private yang 192. Lalu kita bisa masuk ke terminal. Lalu kita pilih yang HTML console. Nah, di sini itu kita buka terminalnya, lalu kita login dengan menggunakan admin. Lalu kita enter. Nah, di sini untuk passwordnya itu kita tidak perlu isikan ya teman-teman, kita bisa langsung enter saja. Lalu di sini kita klik Y. Nah, di sini itu kita disuruh untuk membuat password baru. Nah, tetapi kita akan mengskipnya saja. Kita bisa skip menggunakan Ctrl+C. Lalu kita bisa mengecek IP-nya di sini. Nah, di sini kita perbesar. Nah, di sini itu untuk mengecek IP-nya kita bisa ketikkan slash IP address print. Lalu enter. Nah, kita bisa mengecek IP-nya dengan mengetikkan perintah seperti ini. Nah, bisa dilihat di sini IP-nya itu 192.168.110.160 dan untuk slash-nya itu 24. Nah, di sini saya akan coba membuka Winbox-nya. Lalu kita ketikkan IP yang tadi. Lalu kita connect. Nah, karena di sini tidak bisa terkonek, kita bisa menggunakan MAC address. Nah, untuk mengetahui MAC address-nya itu, kita bisa mengetikkan perintah. Di sini kita bisa ketikkan perintah slash interface Ethernet print. Lalu kita enter. Sini kita itu memakai Ethernet 1, jadi kita bisa pakai yang ini ya teman-teman. Ketikkan yang tadi ya teman-teman, 50 68 BC 00 02 lalu kita connect. Nah, jadi di sini itu kita sudah bisa meremote-nya melalui Winbox. Nah, lalu kita lanjut ke materi yang keempat, yaitu mengenai webfig. Jadi webfig itu berbasis HTTP. Jadi kita itu
mengaksesnya melalui web browser. WebFix ini diperkenalkan sejak router OS yang versi 5.0 dengan fungsi yang sama dengan Winbox. Nah, jika misalnya Winbox itu berbentuk aplikasi, maka WebFix itu berbentuk website. Nah, ini juga support IPv4 dan IPv6. Jadi, ini juga support HTTP dan HTTPS. Lalu ini juga sebagai alternatif Winbox. Seperti yang sudah saya katakan tadi, Winbox itu aplikasi. Nah, sedangkan WebFix itu adalah website. Lalu kita lanjut ke materi yang kelima, yaitu mengenai Quickset. Jadi di Winbox itu ada salah satu fitur yang bernama Quickset. Nah, jadi website itu adalah menu yang digunakan untuk mengkonfigurasi router dengan cepat. Quickset ini hanya ada di Mikrotik yang wireless saja. Lalu kita juga masuk ke materi yang keenam mengenai Telnet dan juga SSH. Jadi di sini kita akan mencoba mengakses Mikrotik menggunakan Telnet dan SSH. Di sini saya sudah masuk ke terminalnya. Lalu saya akan mengecek portnya terlebih dahulu menggunakan perintah /IP address print detail. Lalu kita enter. Nah, lalu di sini itu kita menggunakan Ethernet 1. Lalu kita ketikkan IP, lalu enter. Kita ketikkan service, enter. Lalu kita ketikkan print, enter. Nah, untuk Telnet port defaultnya itu adalah 23. Di sini saya akan mencoba meremote-nya menggunakan terminal divisi. Tetapi kita harus menginstal kliennya terlebih dahulu. Caranya kita bisa masuk ke kontrol panel. Lalu kita pilih yang program. Lalu ini kita klik yang turn on Windows. Nah, di sini kita cari yang command prompt dan ketikkan 192.168.1, lalu kita enter. Kita tunggu sebentar. Saya juga akan mencoba login dengan menggunakan SSH. Di sini saya akan menggunakan putih. Untuk hostname-nya itu kita isikan IP dari Mikrotiknya, yaitu 192.168.110.160. Untuk portnya itu 22. Nah, jika sudah, kita bisa klik open. Konsep serial konsol. Nah, untuk mengakses Mikrotik tanpa menggunakan IP address dan juga MAC address itu, kita bisa menggunakan serial konsol. Nah, per serial konsol itu berada di router port. Jadi, kita itu tidak perlu khawatir jika ada koneksi yang terputus. Nah, serial konsol juga bisa menjadi opsi